Ada Langit Berbintang, ada Budi KI, Timotius Jamie, ini Eliana, Teddy Polandra, Dayu Utami, Caroline Adenan, Cherry Moncherry, Yori 19, Hendrawati Yutaka. Hai semuanya, apa kabar? Kalian di mana? Posisi di mana, teman-teman? Caroline Adenan, tadi udah gue sebut ya. Cynthia Lee, Benesio, TRS. Malam ini bolanya siapa lawan siapa? Kemarin Argentina kalah, terus kalau hari ini gimana nih teman-teman? Melristia, Joey, RDJ, ini lagi ada bola nggak sekarang? Florencia Jane, Hai Sony Wahongan, Andre Rulan, dari Jambi, Hendrawati, Eta Beni, ada dari Aussie, Dapur Hauchi, Hendra Salim dari Jerman, Jepang, Rerahar Maroko, halah tenani, Joey RDJ. Oh, Jepang lawan Jerman. Ketahuan aku nggak ngikutin banget. ADMR. Oke, kira-kira menang mana nih? Jepang atau Jerman nih? Jadi bahas bola deh. Wait, bentar ya. Nge-lag. Koneksi gimana? Lancar nggak teman-teman? Aku ganti wifi bentar. Stay here ya. Oke. Ini ada yang minta dibahasin BRMS, ada yang minta dibahas BABP. Aku langsung aja mulai ya teman-teman ya. Ini bolanya lagi ongoing nggak sih sekarang? Jerman lawan Jepang jam berapa? Oke, lancar ya. Aku mulai. Ya, teman-teman, IHSG-nya masih stagnan, masih sideways, masih dalam track, dan yang paling penting sebenarnya dia di atas MA 200. Jam 8 WIB bolanya, ya pas banget bareng bola ya. Ya ini jadi teman-teman perhatikan, ini yang paling penting ya, dia ketahan MA 200 IHSG ini, dan ketahan level 6966. Terus hari ini IHSG-nya cenderung masih stagnan, market value normal aja sih, normal tapi cenderung dikit ya, tapi nggak sampai breakdown. Biasa batas bawah supportnya market value ini 11 triliun, hari ini 11,37 triliun, dan didorong oleh saham banking dan juga consumer good gitu, masih seputar-putar itu. Terus kita masih akan watch untuk saham-saham perbankan besar dan juga perbankan yang digital ya. Oke. Oke, teman-teman, kita lihat sekarang dari BRI dulu. DAX versus Nikkei, bener juga ya. Kayaknya kemungkinan besar menang Jerman deh. Wis. Jadi bahas bola nih. Jangan pasang bola loh ya. Nanti bikin IHSG makin sepi ntar. Bikin marketnya makin sepi, IHSG makin sideways. Anyway, kita lihat ya. Ini BRI. BRI 1, 2,
3 dia ngebentuk higher low yang ketiga dan masih sideways aja. Aku ngelihatnya sideways yang bagus sih ini karena didahului uptrend gitu dan dia ada bentuk higher low di sini. Cuman ya kalau ditanya bakalan masih bisa turun nggak sih sampai ke 4520 bisa aja. Cuman ya nggak sampai yang gimana banget. Kalau sampai turun ke sini tuh bukan hal yang jelek lah. Nah terus tadi juga IHSG hari ini tuh didorong oleh saham consumer good. Kayaknya kok nggak lengkap, nggak ngecek BCA dan kawan-kawan, lagi masih di resisten BCA-nya, langsung aja aku skip. BMRI juga sama di resisten kecilnya dan masih sideways, masih layak hold sih, layak banget ngehold. Aku masih ngehold BBNI juga. BBNI ini dia ngebentuk flag ya. Tadi mau ngomong pennant dan flag jadi ya flag. Oke, jadi ini teman-teman, ini benderanya, kita lihat ini tiangnya, kita ukur targetnya seberapa. $10.475 sekitaran area ini. 10.475 sampai 10.500-an. Nah, terus selain itu ya, kita mau ngelihat saham banking yang lain masih sideways juga. BNGA masih oke. Nah, terus kita mau lihat untuk perbankan digitalnya. Kita lihat BBYB di sini. Hari ini tuh tadi ada transaksi nego lumayan gede. Sempat breakout, terus kemudian dia turun lagi, volumenya besar. Kita lihat di sini BBYB-nya lebih banyakkan mana, akumulasi atau distribusi. Kita lihat dari jam 9 tadi, ini jam 3 di sini, jam 9-nya di sini. Jam 9 di sini ya. Nah, di sini nih jam 9. Nah, ini di belakang-belakang setelah jam setengah 2, sesi 2 tuh BBYB dia mulai aktif gitu. Sempat naik kan. Nah, sempat naik tapi kemudian ditutupnya tuh turun. Jadi sebenarnya ini tadi ada akumulasi. Kita lagi watch untuk BBYB ini gitu. Jadi ini malah justru menarik, dia dikasih turun lagi di 935. Itu menarik, jadi kita masukin ke watchlist untuk BBYB. Oke. Nah, ini dia ketahan di 2 support nih. Di support 855 tuh MA 50-nya. Terus kemudian support yang di atasnya di sini juga ada satu high kecil di sini ya, di 925. Nah, ini menarik nih untuk BBYB. Kita bisa coba buy on support, semoga dapat di 860. Kalau enggak di level 930 pun juga ini termasuk yang cukup murah. Bisa untuk jangka pendek dan juga untuk jangka menengah kita watch dulu. Kita masih nge-watch dulu. Oke. Nah, terus selain BBYB kita lihat untuk perbankan yang lain gimana. Ini BBYB right issue ya, banyak yang right issue ya, termasuk juga Bank Amar itu juga right issue. Kita coba lihat Bank Amar ya, teman-teman ya. Nah, Bank Amar ini kalau tonton perhatikan, dia harga sahamnya udah naik lumayan tinggi. Kalau misalkan mau beli, tunggu retracement-nya dulu aja. Jadi di sini volume transaksinya juga udah tinggi ya, tapi masih konvergensi ini. Jadi teman-teman bisa watch untuk retracement-nya untuk Bank Amar ini. Aku mau nge-review untuk BBYB ya. Jadi BBYB secara fundamental kemarin sempat aku mention beberapa waktu yang lalu, sekitaran mungkin 1 bulan yang lalu gitu. BBYB ini dia termasuk salah satu bank digital yang cukup besar ya, dan secara net interest income pada September 2022 itu 195 bio,
sekitaran naik 492% year on year gitu. Dimana kalau dibandingkan Bank Jago itu naik 90% aja Bank Jago. Dan NIM-nya secara monthly annualized monthly itu sangat tinggi, bisa dibilang bank dengan bisnis lending itu yang paling profitable dibandingkan dengan bank-bank lainnya gitu. Dan NPL-nya juga masih di bawah 2%. Terus kuartal ketiga untuk BBIB ini profit secara kuartalan pertama abis transformasi full digital ini juga bagus, dia udah bisa cuan meskipun cuannya belum gede ya, karena ukuran bisnisnya juga masih tergolong kecil gitu. Nah, seiring dengan loan and depositnya yang membesar dan juga biaya OPEX yang relatif fix, ini akan buat BBIB itu bisa menghasilkan laba yang lebih besar ke depannya. Intinya udah mulai cuan lah BBYB ini. Terus kita kalau ngelihat perusahaan digital yang lainnya juga, contohnya ini out of topic dikit dari perbankan ya, Gojek Tokopedia yang melakukan efisiensinya tuh saat ini juga agresif banget, dan ini masih belum berakhir efisiensinya. Dari informasi yang kita dapat dari GoTo-nya sendiri sih ya, ini efisiensi ini dengan ngekat 1.300 karyawan bisa berdampak sekitaran, let me check, membantu mengurangi beban itu 14% ya. Jadi membantu mengurangi beban 14%. Tapi baru akan recorded di next quarter's earning report. Jadi kuartal keempat baru kelihatan hasilnya, dan juga atau full year 2022 ini baru kelihatan hasilnya untuk GoTo, dan juga di kuartal 1 2023 itu juga baru akan kelihatan hasilnya, di mana kerugian GoTo akan membaik. Belum sampai cuan atau BEP, masih jauh karena masih belasan triliun kerugiannya, tapi ini bisa menjadi satu titik balik. 2023 gimana? Aku mau update dulu. 2023 itu teman-teman, kalau kita ngelihat saat ini PHK banyak banget ya. PHK banyak banget, bukan cuman dari perusahaan digital sebenarnya, dari garment dan juga dari industri yang lain, itu banyak banget PHK. Apakah akan membuat Indonesia ini menjadi resesi? Jadi gelombang PHK-nya sangat luar biasa sekali. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya, ketika ada beberapa pabrik itu tutup di Indonesia, dari luar negeri itu memilih tutup di Indonesia dan banyak PHK. Aku bukan ngomong ke depan tuh akan bebas resesi sama sekali ya. Cuman aku kalau ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita juga pernah mengalami gelombang PHK yang luar biasa, Indonesia survive. Kenapa? Yang saya bingung juga, saya juga bingung. Bingungnya kenapa? Bingungnya karena meskipun di PHK, meskipun nggak ada duit, masyarakat terutama yang kalangan bawah, bukan yang menengah atas malah mereka bisa mikir, bisa berhemat. Yang menengah bawah itu justru malah mereka masih belanja, dapat BLT dari pemerintah. Ini tadi aku baca pemerintah udah mulai mau kasih apa ya, kayak bantuan gaji 1 jutaan gitu dibagi rata gitu. Jadi udah mulai kayak ada bantuan-bantuan kayak gitu, itu biasanya mereka akan pakai langsung buat belanja. Ya, jadi teman-teman, anyway, nggak usah terlalu takut dulu, kita lihat dulu aja situasinya saat ini. Kenapa sih kenapa sih perusahaan teknologi banyak yang melakukan PHK besar-besaran, massal? Ada Ruang Guru, ada Genius, kayaknya ada PHK juga, GoTo, dan juga banyak yang lainnya, Shopee, karena mereka marginnya tuh tipis banget, bahkan nggak ada cuannya, dan mengandalkan dari pendanaan. Sedangkan pendanaan dari Amerika sendiri, investor-investor dari Amerika tuh susah. Saat ini investor-investor tuh juga mereka likuiditasnya tuh agak susah dengan suku bunga yang terus dinaikkan. Mereka lebih memilih untuk naruh duitnya tuh di instrumen yang lebih menguntungkan buat mereka dan lebih aman gitu. Instead of masukin di perusahaan-perusahaan teknologi yang dianggapnya udah overvalue. Nah, dampak dari efisiensi Gojek Tokopedia ini gimana?
dampaknya ke depan bisa pelan-pelan akan, sekarang sih belum, tapi ini menjadi titik balik dan membuat Gojek Tokopedia ini menjadi value company, karena dia nggak bisa lagi kayak fundraise terus dengan valuasi yang semakin mahal, valuasinya udah tinggi banget. Jadi saat ini fokusnya untuk mendapatkan cuan dan ke depan bisa jadi value company. Contoh lagi perusahaan yang dulunya growth company dan berubah menjadi value company itu Amazon. Cuman bedanya gini, kalau Amazon itu cash flow-nya bagus, cash-nya tuh bagus. Memang Jeff Bezos dari dulu ya, kalau teman-teman bacain annual letter-nya dia tuh fokus ke cash kayak gitu terus. Dan memang itu udah bagus dari dulu. Tapi dulu tuh growth company, jadi harga sahamnya naik tinggi dan valuasinya mahal. Nah, lama-kelamaan dia berubah menjadi value company, dan itu transformasi pelan-pelan. Kita ngelihat perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia juga bisa kayak gitu. Nasibnya perusahaan teknologi ini gimana ke depan 2023? Karena sekarang udah jatuh banget, bahkan banyak bank digital yang udah harganya tuh jatuh sampai 70%. Justru di tahun 2023 nanti perusahaan-perusahaan teknologi dan juga bank digital ini justru malah akan bisa dapat angin segar ya, karena udah dianggap jatuhnya terlalu dalam. Jadi akan ada satu rotasi sektoral, nggak seterusnya yang naik di atas terus. Yang aku mau waspadai juga teman-teman, mungkin aku perlu kasih tahu buat teman-teman semuanya, yang kita perlu waspadai adalah Indonesia ini udah outperform banget, baik dari nilai tukar rupiahnya, inflasinya juga bagus, dan pasar sahamnya ini udah naik tinggi banget dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ini yang perlu jadi highlight, di mana ada kemungkinan investor asing akan muter duitnya cari market yang masih murah. Cuman di Indonesia sendiri banyak saham yang masih belum gerak juga. Jadi itu mungkin bisa jadi pilihan lain buat mereka, melihat Indonesia ini sangat resilient belanja dalam negerinya. Mau bahasa mudahnya untuk belanja dalam negeri apa? Belanja dalam negeri itu masyarakatnya konsumtif, cenderung boros, terutama untuk yang middle down malahan. Anda satu dibilang serba salah, gaji gak dinaikin, inflasi naik terus, daya beli makin lemah, gaji dinaikin, pengusaha makin terjepit. Mau naikin gaji gimana cara? Pengusaha-pengusahanya sekarang ini juga mereka lagi agak kesulitan dengan China lockdown. Mereka, aku dengar ya, banyak yang nggak dapat supply barang, itu susah dan mahal, jadi mahal. Itu yang bikin mereka mau jualan tuh juga susah karena bahan bakunya mahal. Aku nggak tahu di sini ada nggak yang punya pabrik manufaktur, boleh deh curhat di sini juga. Dan aku dengar dari salah satu kolega aku juga, dia pabrik kalau nggak salah pabrik busa deh. Jadi bahan bakunya tuh banyak dijual ke Eropa karena di sana lebih berani ngebeli dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Gaji itu apaan sih, Cie? Yang udah jadi ini ya, full time trader nih ya, gaji apaan nih ya. China udah buka lockdownnya, betul. Itu satu hal yang bagus untuk supply ke Indonesia. Tapi saat ini China dia punya COVID naik lagi. Di Guangzhou kemarin katanya ada lockdown, ditutup lagi gitu. Jadi kita lihat aja lah ini gimana. Mereka sangat ketat sekali. Oke, aku mau lanjutin buat bahas yang lainnya. Intinya 2023 nanti kita tetap waspada, tapi nggak sampai ketakutan, masih ada peluang juga. Dan teman-teman bisa join Cuantastik hari Sabtu nanti ya. Jadi Sabtu nanti ada rerun workshop super trader dan juga ada Cuantastiknya jam 10 pagi. Cuantastik jam 10 pagi nanti hari Sabtu itu ngebahas tentang Outlook 2023. Langsung aja teman-teman bisa join ke situ. Membahas peluang saat endemi dan juga tantangan resesi di 2023 itu masih ada nggak sih? Ekonomi bakalan slow down doang kata beberapa analis di luar negeri. Di Indonesia katanya begitu, nggak akan resesi. Tapi dengan adanya gelombang PHK kayak gini nih gimana? Nanti kita lihat di hari Sabtu nanti teman-teman. Ya, langsung ke mtrade.id/cuantastik. Oke. TLKM, banyak yang nanya TLKM nggak naik-naik gimana.
Nanti aku akan bahas saham dari grup Panin juga dan saham properti yang jadi watchlist M-Trade tadi pagi di morning briefing, dan juga banking. Tadi ada yang kelupaan, ada yang kelewatan bankingnya yang aku mau bahas, BDMN. Ini termasuk salah satu conventional bank yang hari ini lumayan menarik dan M-Trade ada tradingin juga karena ada tanda reversal. Dan BDMN ini dia gerakannya tuh mirip banget dengan gerakannya dari saham-saham grup Panin. Hari ini tadi BDMN ada naik dengan volume transaksi yang lumayan, jadi kita beli. Dia berpotensi menuju sampai sekitaran 3.400 nih, separuh dari ketinggian di atas ini, dan juga didapat dari high pada tahun 2021. 34 sampai 3.500-an. Kalau kita pakai Fibonacci retracement pun ini sekitaran 50% dari kejatuhan dari tanggal dari sejak harga 3850-an. Nah, jadi teman-teman, BDMN cukup menarik untuk trading, tapi kalau besok naik udah telat ya. Jadi M-Trade tadi udah masuk duluan. Teman-teman kalau mau dapat bimbingan real time, karena real time is very important saat ini. Market saat ini beda dengan market yang kayak tahun 2018, 2017 dan sebelumnya. Intinya 2020 ke belakang tuh udah beda banget, dimana kita nggak bisa kayak H-1 nih, ya bisa sih di watchlist doang. Tapi kalau 2018 dan sebelumnya itu, aku to be perfectly honest, itu technical tuh gampang banget, kayak jarang ada sideways gitu, jarang. Tapi setelah 2019, aku jujur aja ngomong ya, setelah kasus Jiwasraya, terus kemudian COVID, dan market itu sangat volatile sekali, apalagi sekarang nih retailnya sangat aktif. Ini ya, sejak retail tuh masuk lebih aktif daripada institusi, itu marketnya jadi banyakan sideways-nya. Dan kalau kalian nebak-nebak di H-1 itu agak susah. Jadi kita selalu nunggu konfirmasi di real time. That's why M-Trade untuk stock pick-nya itu penting untuk real time-nya. Oke. Terus kemudian aku mau liatin saham grup Panin. Ya, jadi ini gerakannya tuh mirip banget dengan dengan BDMN. Hari ini tadi kita nggak cuman masuk BDMN, tapi kita juga masuk di PNBS juga ya. Kita masuk di PNBS, ada buy di sini, dan ini kita scalping, sebenarnya antara scalping atau swing trading karena dia di bawah harga 100. Jadi kita masih harus hati-hati di sini ya, di bawah 100. Dia potensi menuju angka sekitaran 90-an. Nah, ini untuk PNBS-nya. Jadi masih ada peluang di market. Kalau kemarin trading pegas, dan hari ini peluangnya dari BDMN dan grup Panin. Grup Panin ini termasuk yang lumayan antik, lumayan anomali. Ketika yang lainnya tuh kemarin turun-turun semua, beberapa bulan kemarin tuh pada turun, saham grup Panin ini dia menolak turun, naik terus. Tapi ketika yang lain naik, dia udah turun, udah mulai pada profit taking yang punya di bawah, udah mulai distribusi. Dan sekarang kayaknya distribusinya udah mulai kelar, dan ini udah mulai ada tanda-tanda reversal lagi. Biasanya PNBS itu yang paling laggard, yang paling cepat gerakannya tuh antara PNIN dan PNLF. Cuman ya kali ini kita ambil PNBS karena patternnya yang paling menarik ya. Patternnya ada rounding bottom gitu. Sedangkan PNIN ya ini udah membentuk pattern V, atau kalau di atas tuh spike, kalau di bawah tuh V. Jadi dengan pattern kayak gini, PNIN ada kemungkinan dia akan turun lagi membentuk double bottom. Jadi kita nunggu dulu untuk PNIN-nya, kita lebih masuk ke PNBS-nya. Nah, terus kemudian kita lihat di PNLF. PNLF juga sama, dia udah ngebentuk V pattern dan ada potensi untuk dia bakalan ngebentuk double bottom gitu. Jadi wait and see dulu. Nah, terus kita lihat satu lagi, kalau dari grup Panin ini ada saham PNBN. Sekarang berarti lebih rumit ya? Enggak sih, lebih nunggu konfirmasi dari real time. Itulah fungsinya stock pick di M-Trade. Jadi ada morning briefing, ada day briefing, tapi yang paling penting tetap stock pick real time, karena kita selalu nunggu konfirmasi real time ya. Jadi karena marketnya sideways, IHSG-nya kadang ada gagal breakout gitu. Jadi real time is very important. Nah, ini PNBN ini juga dia mau ada tanda-tanda naik. Kita
masih nitip sendal dan cuma 5% doang di PNBS. Ya, jadi kita juga nggak mau banyak-banyak karena marketnya sekarang juga lagi value transaksinya sepi. Tapi sekali lagi, PN Grup Panin ini agak-agak anomali. Meskipun market sepi, market turun, dia kalau mau naik sendiri. Satu grup ini. Kalau marketnya turun, dia naik. Kalau pas marketnya udah naik, malah dia turun gitu. Jadi ya anyway, jadi satu peluang buat kita. Oke, kemarin kita nge-watch saham dari sektor metals dan juga tadi pagi di-mention juga di morning briefing untuk saham dari sektor properti. Ya, kita lihat metal saat ini MDKA. Tadi MDKA kita ada buy on weakness. Ya, jadi sekarang tuh banyak ekor-ekor kayak gini. Memang tradingnya perlu lebih sabar. Masih bisa cuan, banyak peluang juga. Cuman perlu lebih sabar gitu aja. Pastinya beda kalau trend market lagi uptrend. Cuman aku mau nitip pesan buat teman-teman semuanya tuh penting banget ya. Kalian kalau mau jadi trader yang berhasil, penting banget untuk memahami satu cycle itu secara penuh. Satu cycle ini kalau kalian ngelihat workshop super trader, ada cycle akumulasi, partisipasi, distribusi, kapitulasi. Nah, banyak orang tuh yang males ngeliatin cycle yang lainnya, bagian dari cycle yang lain, dan maunya tuh ngeliatin pas partisipasi aja karena uptrend. Cuannya di sini. Atau cilakanya banyak yang ngikutin pas uptrendnya udah di atas. Contohnya kayak Januari 2021, makanya banyak yang nyangkut di Antam. Dan kalau pas turun atau pas sideways udah malas ngeliatin market. Padahal sebenarnya ilmu dan pembelajaran kita, knowledge, pengalaman kita, keberanian kita saat trading, mental kita diasah gimana, kapan kita harus kayak orang perang tuh mesti harus tiarap dulu, nunggu, memperhatikan, menyerang, kayak orang main bola juga kan. Itu sebenarnya diasah ketika market itu lagi sideways, lagi turun, nggak cuman pas lagi naik ya. Jadi kayak emosi atau mental kita tuh bener-bener ditempanya tuh supaya kita jadi, kalau dibilang bijaksana kok aneh ya, jadi lebih pinter lah ya. Jadi mentalnya tuh lebih ngerti gitu loh, lebih pengalaman gitu. Nanti kalau market bullish, kalian jadi nggak akan terlalu agresif. Dan kalau market turun, kalian juga nggak akan terlalu stres gitu. Jadi kalau kalian nanya secara portfolio aku saat ini buat yang investasi, ya pastinya ada yang merah-merah gitu. Cuman stres nggak. Kemarin sempat waktu itu nyicil beli Sido, kan sempat kena turunan juga waktu itu, ya nggak stres. ICBP sempat kena turunan juga, ya nggak stres. Properti sempat kena turunan. Yang buat investasi, aku kan memang ada ya beberapa saham properti aku ceritakan, untuk investasi setengah tahun sampai 1 tahun ke depan tuh kena turunan, ya nggak stres. Kenapa? Ya karena ngikutin dari tahun 2007 sampai sekarang tuh, mau naik mau turun itu aku ikutin semuanya. Bukan berarti dulu langsung kebal emosi, enggak gitu. Justru ketika kamu takut, ketika kamu excited, itu loh yang perlu dipelajari. Jadi kamu nggak bisa bilang kayak, wah trader itu harus punya CFA gitu. Jadi trader tuh harus punya CFA, harus punya sertifikasi ini itu. Sertifikasinya tuh justru malah ngikutin market tiap hari gitu. Ini ada yang bilang, kadang suka kidding, panic not allowed ya. Allowed kok, aku di awal juga dulu panic. Justru kalau kita punya perasaan panik, kita punya perasaan takut, kita punya perasaan excited di market, itu jangan diabaikan, diterima. Dan ketika kita nerima itu, baru kita bisa ngerespons. Kalau kita decline, kita tolak ya, deny, itu perasaan justru akan, apa ya istilahnya tuh kayak rebel terus. Paniknya tuh rebel terus. Tapi ketika kita menerima, oke, aku lagi panik sekarang. Apa yang mesti aku lakukan? Ambil jeda, belajar dulu. Dulu aku panik banget 2008 dan aku ambil jeda kayak mungkin sekitaran 3 bulanan. Aku biarin dulu, aku belajar dulu, dan akhirnya ya paniknya ya pelan-pelan mulai recover gitu. Yang masih oke untuk invest sektor apa? Ya aku lagi suka properti sekarang yang masih di bawah, dan meskipun suku bunga naik, KPR naik, tapi aku ngelihat beberapa properti ini menarik gitu. Jadi kalau kalian mau ngikutin, pakai stop loss aja nggak apa-apa gitu. Jadi combine investing dan juga technical, sebenarnya sih nggak kayak gitu juga gitu.
Ya, jadi paling menarik sebenarnya saat ini kayak yang kemarin Coach Tasya bilang, yang menang di recurring income memang Pewon. Itu semua orang juga udah tahu sih sebenarnya. Tapi yang aku ngelihat di depan mata banget kenapa aku suka Pakuwon Jati dan aku invest di sini. Ya karena aku ngelihat di Solo itu ada mall Hartono Mall, di kala sekarang tuh orang-orang lagi kesulitan ekonomi, kemarin pandemi juga lagi susah, ini malah mereka tuh udah beli dan mereka renov. Jadi ini satu hal yang menurut aku tuh wow gitu ya, di kala banyak PHK mereka justru melakukan pengembangan tuh diem-diem. Nah untuk Pakuwon Jati sendiri, secara valuasi udah dibahas di workshop value investing beberapa waktu yang lalu. Dan secara teknikal, kemarin kita beli Pakuwon Jati dan hari ini dia naik dan membentuk pattern double bottom. Buat trader mungkin agak telat, tinggal nge-hold aja, entret udah nge-hold dan udah cuan. Sedangkan teman-teman yang investing ya ditunggu aja, kalau koreksinya sekitaran 450-an masih bisa dapat gitu. Jadi ya anyway, aku sih masih hold Pewon, dan kemarin pas entret beli aku juga sempat nambah beli juga Pakuwon Jati ini. Disclaimer and disclosure ya guys, jadi aku suka ini baik untuk trading maupun untuk investing, tapi tradingnya udah masuk kemarin entret. Terus kalau Coach Tasya kemarin bilang BSDE menang di Land Bank ya, BSDE aku juga ada di sini, personally aku punya untuk BSDE ya, buat punya aja lah ini ya. Jadi fundamentalnya gimana? Kita lagi bikinin satu tulisan untuk BSDE. Teman-teman bisa download aplikasi Mtrade, bisa download aplikasi Mtrade, dan teman-teman bisa cek di situ. Jangan lupa juga follow YouTube kita, YouTube Mtrade. Kita akan keluarin satu riset tentang Gojek Tokopedia. Selengkapnya di situ ya. Dan lebih lengkap lagi kita akan buatin report research-nya di Mtrade. Ya, kemarin udah sempat bikin tulisan GoTo, kita akan bikin tulisan lagi untuk GoTo. Jadi kira-kira GoTo ini kita sempat bahas di Reels sedikit, saya sempat bahas di Reels, nanti kita akan bahas di YouTube dan lebih detailnya lagi di report research-nya Mtrade gitu. TLKM ojo lali, oke. Jadi gimana Jerman lawan Jepang? Jepang Jerman 0-1. Saya sudah follow semua yang ada hubungannya dengan Miss Ellen. Thank you, terima kasih. Kayak tuh siapa, Andreas ya, suka begini. Bahas metal kenapa jadi ke properti? Iya juga ya, kenapa aku bahas properti dan sekarang jadi ke TLKM? Udahlah. Ya wis, pokoknya kita bahas ya. Kita bahas saham. Yang penting aku masih bahas saham, nggak bahas bola. Yang bahaya kalau aku jadi komentator bola ntar. Waduh. TLKM. Diskonnya nih lumayan banget. Dia ada big double bottom, belum tentu breakdown. Kalau aku ngelihat sih ini berani nyicil sih ya, bentar lagi kita akan berani nyicil buat TLKM ini. Buat jangka menengah panjangnya. Wah, ntar kalau breakdown kemana ya deh. Aku kasih tahu supportnya di bawahnya di 36-30-an. Di sini ya, di 36-30. Nggak usah stres, nggak usah takut. Selama kamu punya duit banyak, kamu bisa nambah beli lagi. Hahaha. Jadi kalau nggak punya duit gimana dong? Nunggu di bawah di 36-30 kah? Ya boleh-boleh aja, silahkan. Seberapa sukakah aku sama TLKM ini? Aku lebih suka banking sama properti. Bagus TLKM, cuman aku lebih suka banking sama properti sekarang. Oke. Omet, ada yang nanya Omet yang masih bagus sektor apa? Tadi aku udah bahas. Jaya Mas Medica Industry, saham yang baru aja IPO. Ya biasa aja toh, dia koreksi normal aja. Aku sih belum masuk sih di sini. Biarin dia konsolidasi. Malah justru kita suka
Kita coba gambar ulang di sini. OMAD-nya ya. Aku gambar ulang. Biarin dia konsolidasi antara 260 sampai 274, zigzag aja terus di sini. Oke, hari ini Aseng net buy lagi di regular market, kecil net buy-nya 236,88 miliar. Di saham BRI dia beli 344,8 miliar. ITMG dia masih kumpulin 86 miliar, tapi kalian retail jangan ikut-ikut dulu. Aseng duitnya banyak, 86 miliar tuh dia istilah kata cuman ngetes doang. BNI 26,8 miliar, Adaro 25,8 miliar, BMRI 24,9 miliar. Anyway, ini netnya ya. Jadi udah di-combine sama sell-nya juga gitu. Oke. Aku mau update dari makro global. Nanti malam tuh ada rilis, ini udah keluar belum ya? Jobless claim Amerika mingguan. Let me check. Oke. Terus market lagi masih wait and see. FOMC minutes kayaknya gak ngefek deh guys. FOMC minutes ini 25 November. Aku ngelihat ya value-nya segini-segini aja, lebih ngefek pesta gula. Dan kelihatan value bursa itu berbanding lurus dengan viewer Instagram live aku. Anyway, kenaikan suku bunga pinjaman ini udah mulai pelan-pelan terasa ya, udah mulai pelan-pelan naik dan merupakan dampak sistemik dari kenaikan suku bunga acuan BI yang udah 4 kali dilakukan. Jadi dampaknya bisa berpotensi menurunkan penyaluran kredit dan minat kredit masyarakat. Tapi kita harus tetap sesuaikan dengan kondisi likuiditas tiap-tiap perbankan, kita tetap perhatiin itu. Terus COVID agak-agak naik, booster kedua ini akan dimulai. Terus kabar baik buat para holder BCA akan bentar ya. Ya, BCA ini akan bagi dividen interim pada tanggal 1 Desember itu come date-nya. Kecil sih, 35 per lembar saham. Berarti kalau satu lotnya itu 35 per lembar saham 3500 ya 3.500. Let me check. Oke, itu BCA ya teman-teman ya. Selamat buat para holder BCA meskipun nggak banyak. ASA tambah jaringan drop off ya, tapi secara teknikalnya masih kurang bagus, jadi wait and see dulu aja. Oke. ASII. Oke, ASII ya. Ini tadi ada beberapa yang minta dibahasin ASII juga. 3.500 beli apa? Ya tergantung kamu punyanya berapa lot. Kalau kamu punyanya bermiliar-miliar ya lumayan berasa, bisa buat beli apa? Bisa buat beli channel back 1 juga bisa. Kan tergantung kan punya berapa lot. Habis bagi dividen BCA turun nggak ya? Nggak. Kecil doang BCA dividennya. Turun ya bagus. ASII masih ketahan di situ-situ aja, supportnya sekitaran 6175. Jadi balik lagi ke sebentar sebelum aku balik ke BCA ya. Ini support di 6175, kita wait and see. Yang trading wait and see dulu, kita nunggu di 6100-an untuk trading, 6100 atau 6050, kecuali besok ada hijau yang bagus ya kita akan update secara real time. Tapi kalau masih ngelihat candle per hari ini, per malam ini, kita nunggu diskon sekitaran 6100-an. Buat investing ini masih menarik untuk Astra International. BBCA ini dividen yieldnya kecil 0,39% teman-teman.
Ada nggak yang bercita-cita hidup dari dividen BCA? Dividennya kecil, kalau kamu bisa hidup dari dividen BCA berarti kamu punya saham ini banyak. Oke ya. Aku mau update dari sektor konstruksi, ada Adikarya yang kemarin WSKT dapat kontrak baru lumayan. Sekarang Adikarya dapat kontrak baru 19,1 triliun rupiah. Secara teknikal kita masih wait and see juga untuk Adikarya ini. Jadi sektor yang menarik untuk kita watch jangka pendek ini masih dari sektor properti dan juga saham grup Panin dan juga BDMN. Nah teman-teman, BCA bagi dividen 2 kali setahun kata Lina Wendy. Haha, kecil banget. Iya, tapi bedanya gini loh, kalau kamu punya BCA dan BRI kawan-kawan tuh itu jadi satu bumper buat portfoliomu. Aku sendiri ngerasain banget dan aku udah cerita ke teman-teman kan bahwa my portfolio total ya, jadi dari beberapa sekuritas gitu. Itu sekitaran up to 50%, bahkan sempat mencapai 60%. Bukan BCA semua, enggak, tapi saham-saham kayak BCA, BRI kayak gitu-gitu. Hampir segitu. Jadi rasanya juga kalau misalkan ada yang merah-merah di properti kemarin, ada yang merah, terus ada saham lain yang merah juga di investingnya, apa yang tadi aku sebut kayak Sido, ICBP gitu, itu nggak sampai berasa yang gimana-gimana banget ya. Jadi sebenarnya portfolio management itu matters, sangat matters banget. Dulu waktu aku masih pemula, biasanya kalau pemula itu yang dipikirin adalah cari strategi saham yang paling cun, pokoknya yang paling tepat gitu. Ada nggak? Ada. Apa tuh? Technical. Dengan cara kita ngebaca tren, perubahan tren untuk jangka menengahnya. Kalau jangka pendeknya kita ngebaca perubahan trennya itu dengan candle. Itu adalah strategi yang menurut aku juga sampai sekarang ya paling bisa diandalkan gitu. Tapi kalau kamu mintanya benar-benar gak pernah rugi sama sekali, ya gak bisa lah. Dalam hidup ini semua ada resikonya. Kamu naruh uang di bank pun juga ada resikonya kan. Dulu banget 98 juga ada bank yang dilikuidasi kan. Gitu loh. Jadi anyway, dalam hidup ini tuh gak ada yang gak ada resikonya. Nah tapi kembali lagi seiring dengan berjalannya waktu, setelah aku bukan lagi jadi pemula, setelah ngalami yang aku tadi bilang satu cycle penuh di market, ada uptrend, sideways, downtrend, akumulasi, partisipasi, distribusi, dan seterusnya. Aku setelah ngalami satu cycle penuh, ya lama-lama sadar bahwa yang terpenting dalam keberhasilan trading dan investing itu psikologi dan money management. Money management lebih penting menurut aku. Karena psikologi itu sebenarnya bisa dikendalikan kalau misalkan kita punya sistem money managementnya bagus. By the way teman-teman, saat ini aku lagi nulis satu buku lagi. Aku sengaja sebut ini biar aku malu sama kalian kalau bukunya nggak terbit-terbit. Dari banyak tulisan-tulisan aku selama beberapa bulan ini di media sosial dan juga di Instagram pastinya. Jadi isi bukunya apa? Ada bicara tentang tips-tips trading dan investing. Basically kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan kalian juga. Terus kemudian aku sering kali nulis belakangan ini #beyond money. Aku aku nggak baca komen dulu ya. Aku mulai pay attention banget sekitaran setahun terakhir ini. Aku sangat menyadari sekali bahwa ternyata pengambilan keputusan investasi seseorang, finansial, keuangan, itu cuma 20% berdasarkan logika atau nalar. Hanya 20% kognitif. 80%-nya tuh karena emosi, dan tidak jarang emosi ini disebabkan oleh beberapa pattern yang merupakan penyebabnya satu, trauma di masa lalu, trauma di masa kecil. Yang kedua, mindset yang salah. Nah kalau mindset yang salah ini bisa dibenerin, skillnya ada, mindset untuk menjadi lebih berhasil dalam finansial. Tapi kalau yang trauma di masa lalu, nah ini yang aku pengen bahas sama kalian. Mungkin ya, aku coba barangkali next Friday aku akan coba bikin YouTube live. Nanti kalau misalkan jadi pasti aku akan kabarin bareng dengan ahlinya, pastinya gimana caranya kita menemukan pattern-pattern itu di masa lalu gitu. Jadi nanti aku kasih tahu contohnya ya. Jadi nggak di Instagram live malam hari ini. Kenapa ada nih aku kasih contoh satu aja nih ya. Ada satu orang yang amigdala lagi, orang wis bosan amigdala terus. Wis pinter kalian udah ngerti amigdala. Amigdala tuh bahasa yang jarang orang paham, tapi kalian bisa ngerti gitu. Jadi ada satu orang yang dia itu gak berhasil kerjanya tuh kayak
Dia tuh keluar terus dari kerjaannya tuh kayak ada tantangan dikit dia keluar dan gampang menyerah terus penghasilannya tuh banyak dari istrinya, dari pasangannya, dan istrinya udah capek ngurus anak jadi ngoceh-ngoceh terus, marah-marah terus, suaminya merasa nggak dihormati. Ternyata singkat cerita deh ya, aku persingkat, long story short, si suami ini bukan dia malas, bukan dia bodoh, bukan dia nggak mau kerja, tapi ada pattern di masa lalu dimana ketika dia tuh dari kecil tuh udah kerja terus dan capek banget kerja, terus orang tuanya juga sama, kerja terus, sampai ada satu ketika mereka semua tuh nggak dapat pekerjaan sama sekali. Orang tuanya juga nyantai, anak ini juga kebetulan lagi nggak dapat job gitu. Dan akhirnya pada masa itu, anak itu tuh ngerasa kayak bahagia banget bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi di alam bawah sadar dia tuh, pikiran bawah sadar dia mengasosiasikan bahwa nggak kerja tuh sama dengan kebahagiaan keluarga. Dan itu nggak sadar. Itu kalau nggak dibantu dengan bantuan profesional, itu nggak sadar. Sampai akhirnya ketika dia dewasa, dia cenderung suka bermain-main dengan anaknya, dan dia kalau kerja selalu gagal. Setelah dibenerin di situnya, baru dia berhasil. Nah ini juga pattern-pattern yang aku temukan, bukan cuman dalam hal pekerjaan atau finansial, tapi juga ketika banyak orang ngomong, kenapa ya aku tuh udah ngerti ilmunya dalam trading saham, tapi kok masih aja kejebak greed, takut, fear, udah diajarin, udah dikasih tahu masih kejebak kayak gitu. Sebenarnya kita nggak bisa ngatasin fear and greed tuh cuman dikasih tahu jangan fear karena ini. Aku kasih tahu mindset bisa. Mencukupkan diri. Ya itu di buku Reparenting Journey aku baca itu. Salah satunya itu. Jadi aku ulang lagi ya, ngeblank langsung. Ya jadi aku ngelihat bahwa orang-orang trading itu, trading dan investasi, mereka kadang menghadapi fear and greed gak bisa cuma dikasih tahu kayak lu jangan serakah dong, kenapa, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke, aku mencukupkan diri, aku berusaha nggak attach dengan harta dan lain sebagainya, itu di sini. Tapi di pikiran bawah sadarnya banyak pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Dan aku sendiri mengalami, tapi bukan di bidang finansial, aku di bidang yang lain. Aku banyak berkomunikasi dengan beberapa psikolog dan juga beberapa profesional. Di situ ditemukan simptomnya ini, behaviornya ini, tapi penyebabnya tuh di masa lalu tuh yang aneh banget. Ya, yang aku nggak ceritain sekarang. Aku akan ceritain nanti di YouTube Live kapan-kapan. Thank you semuanya ya. Ayo lanjut saham. Sahamnya kayaknya udah cukup. Nanti kalau aku kasih lagi, kalian jadi over information. Dan watchlistnya ada 5, besok di-mention di morning briefing M-Trade ya. Jadi udah cukup di sini 15 menit daripada aku ngomongin saham terus sahamnya juga lagi sideways, kalian nanti nggak dapet insight baru. Semoga bermanfaat yang aku share malam hari ini. Jangan lupa join Cuantastic hari Sabtu nanti, dan juga workshop Super Trader rerun Sabtu ini. Yang mau belajar tentang satu cycle secara penuh, langsung aja ke mtrade.id/workshop. Salam profit. Dadah.